Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan dan rahmat kesempatannya. Pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kembali lagi jumpa bersama Askia Sumbar TV dengan program Bincang-Bincang Edukasi. Baik, sore ini kembali bersama saya Meli Septia yang akan menemani pemirsa Askia Sumbar TV beberapa menit ke depan. Pemirsa Askia Sumbar TV dimanapun yang berada, yang dirahmati Allah, Bincang-Bincang Edukasi kita kali ini membahas tema yang sangat menarik, tema yang sangat luar biasa, yakninya pendidikan anak usia dini. Tentunya bersama narasumber yang sudah kita datangkan yang dari jauh-jauh, dan juga ini merupakan salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang berada di salah satu yayasan Askia Sumatera Barat. Siapa narasumbernya? Yaitu Ibu Iswi Absari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita kali ini akan berbincang tentang pendidikan anak usia dini gitu ya. Bagaimana pendidikan anak usia dini ini, bagaimana perannya ataupun bagaimana latar belakangnya, kenapa begitu penting, dan kenapa Yayasan Askia Sumatera Barat memiliki cabang cabang PAUD ataupun TKIT itu lebih dari satu. Nah gitu. Baik pemirsa Askia Sumbar TV dimanapun berada, berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Di zaman modern ini masih banyak pertentangan yang dilakukan ataupun yang dihadapi oleh beberapa orang tua. Ada orang tua yang beranggapan bahwasanya anak di bawah umur 5 tahun tidak perlu untuk sekolah. Hanya saja bermain dan belajar di rumah saja. Namun ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwasanya untuk pendidikan anak usia dini ini ataupun TK ataupun PAUD itu sangat penting. Karena apa? Karena itu juga membantu untuk tumbuh kembangnya otak seorang anak. Nah, berpacu kepada keputusan pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwasanya tujuan dilaksanakan ataupun dibentuknya pendidikan anak usia dini ini adalah agar anak siap untuk melaksanakan pendidikan berikutnya dan juga untuk membantu perkembangan secara optimal dari sang anak. Nah, itulah beberapa latar belakang Yayasan Askia Sumatera Barat memiliki lebih dari satu cabang PAUD ataupun TKIT. Oke, Ibu, berbicara tentang cabang gitu ya. Cabang, orang-orang udah mengenal bahwasanya Yayasan Askia Sumatera Barat ini untuk khususnya PAUD ataupun SD itu lebih memiliki lebih dari satu cabang. Nah, bisa Ibu beritahu kepada pemirsa Askia Sumbar TV berapa saja cabang ini PAUD yang ada di Yayasan Askia dan di mana saja lokasinya? Ya baik, Ayah Bunda serta Bapak Ibu semuanya, bahwa kita di Yayasan Askia Sumatera Barat khususnya unit PAUD kita mempunyai 8 unit. Di antaranya kita untuk di Kota Padang kita mempunyai 6 unit. Di antaranya itu TKIT Askia 1 yang saat ini berada di Jati, TKIT Askia 2 yang saat ini berada di Pasir Putih, dan TKIT Askia 3 posisinya itu berada di Kuranji, yaitu tepatnya di pusat Yayasan Askia Sumatera Barat. Dan TKIT Askia Plus itu posisinya di belakang kantor gubernur. Alhamdulillah mereka saat ini baru pindah di belakang kantor gubernur. TKIT Askia 5 saat ini berada di PAU. Dan yang kita juga ada di sini, kita juga punya TPA ya. TPA itu. Dan saat ini kita masih untuk mengelola TPA-nya hanya untuk anak karyawan. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita bisa menerima untuk anak-anak yang di luar karyawan Askia ya. Di samping itu kita juga mempunyai cabang di luar daerah, diantaranya itu TKIT Askia Bukit Tinggi dan TKIT Askia Payakumbuh. Jadi kalau untuk PAUD kita ada 8 ya, yaitu di TPA di samping juga TK-TK lainnya. Oke.
Berarti kalau untuk PAUD ada 8, di samping itu juga ada TPA ya Bu. Iya, Nah, terdapat namun itu sekarang termasuk. untuk TPA ini masih khusus untuk karyawan Yayasan Askia. Nah, Iya, iya. mudah-mudahan berita baru ini yang sangat luar biasa untuk pemirsa Askia Sumber TV, bahwasanya TPA Yayasan Askia Sumatera Barat insya Allah akan membuka untuk orang tua di umum gitu ya. Mudah-mudahan. Iya. Pemirsa Askia Sumber TV juga sama-sama sudah mendengar di mana saja lokasi dari PAUD ataupun TKIT Yayasan Askia Sumatera Barat. Silakan dicatat dan mana tahu nanti bisa langsung mendaftarkan anaknya ke TK yang dekat dengan lokasi ayah bunda gitu. Oke, pemirsa Askia Sumber TV, kita ini udah masuk ya ke inti pembahasan kita ataupun bincang-bincang kita sore ini bersama Ibu Iswi. Ini Bu, Ustazah mau bertanya kepada Ibu, dan barangkali nanti dari penjelasan Ibu ya bisa membuka wawasan para orang tua yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, bisa menjadi satu visi, satu misi untuk mengapa pendidikan anak usia dini ini menjadi penting gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu gitu ya? Seberapa penting dan mengapa begitu penting pendidikan untuk anak usia dini ini gitu, Bu? Ya. Baik, ayah bunda semua, untuk pendidikan anak usia dini itu merupakan basic untuk membentuk kepribadian dasar dari anak-anak itu ya. Jadi karena masa anak usia dini itu adalah masa emas. Jadi di mana masa emas ini kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kita harus memanfaatkan masa emas itu. Untuk anak usia dini ya, kita harus memberikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Jadi kalau untuk pertumbuhan itu kita melihat itu dari sisi pertumbuhan itu berat badannya gitu, lingkar kepala itu pertumbuhan. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus mengetahui untuk anak usia 4 tahun itu seharusnya berat badannya berapa gitu ya. Untuk 5 tahun itu berapa seharusnya gitu kan. Dan di samping itu juga perkembangan. Jadi perkembangan anak usia dini itu ada 6 aspek perkembangan anak usia dini itu. Di antaranya adalah perkembangan dari nilai agama dan moral, kognitif, bahasa gitu ya. Terus juga perkembangan dari seni serta perkembangan dari fisik motorik anak usia dini. Jadi kita sebagai orang tua gitu ya, kita harus mengetahui ya, tidak hanya sekedar orang tua ya ini Ustazah ya, tapi kepada pendidik gitu ya. Iya, betul. Untuk anak usia itu, ini anak usia segini itu harusnya itu untuk kognitifnya apa yang harus dia bisa gitu ya, apa yang harus dia bisa. Untuk anak usia 4 tahun harusnya untuk bahasanya dia apa saja yang harusnya dia bisa gitu ya. Dan hal ini gitu ya, kita berharap karena memang banyak di antara orang tua yang saat ini ya, itu yang lebih banyak itu memaksakan gitu ya, anak-anaknya itu dia masih usia 4 tahun, sekarang dia sudah banyak diajarin les atau hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu akhirnya membuat masa anak-anaknya itu jadi terampas gitu ya. Jadi itu anak usia dini penting karena dia merupakan masa emas yang menjadi pondasi dasar atau pondasi awal untuk masa depannya kelak. Makanya begitu pentingnya untuk pendidikan anak usia dini. Mantap sekali. Baik pemirsa Askia Sumber TV, nah sama-sama kita sudah mendengarkan bahwasanya pendidikan untuk anak usia dini ini, apalagi di bawah 5 tahun ya Ibu ya, 4-5 tahun gitu, itu sangat perlu. Kenapa? Karena di usia ini adalah masa-masa emasnya gitu. Kita tidak begitu menyalahkan orang tua, namun tapi kebanyakan ya Bu ya, banyak orang tua yang memaksakan, kamu harus les ini loh, harus les piano. Itu kan sebenarnya harus dilihat juga si anak punya kemampuan, punya talentnya nggak di situ apa tidak gitu ya. Jadi itulah dia untuk sebuah sekolah PAUD ataupun TK itu sangat perlu, karena memang di TK itu kita punya program ya Bu ya, punya kurikulum yang akan membantu 6 dari potensi yang dimiliki oleh anak yang berusia 5-4 tahun ini. Betul begitu ya Bu ya? Ya, betul. Iya. Ini bicara untuk program Ibu, khusus untuk program di PAUD ataupun TKIT Yayasan Askia Sumatera Barat, Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya, kepala benar. Sekolah TK 3 dan juga Ibu Iswi ini pemirsa sebagai Kasubdit STKIT di Yayasan Askia Sumatera Barat. Jadi 6 cabang TK tadi ada di tangan Ibu Iswi gitu ya. Nah, bicara program ini Bu, kira-kira apa saja program
yang ada gitu, yang ada di PAUD ataupun TKIT di Yayasan Askia Sumatera Barat gitu. Ya, baik, Ayah Bunda, kita di TKIT Askia Sumatera Barat, kita mempunyai program-program yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa program-program yang kita buat itu adalah program yang mengembangkan 6 aspek perkembangan. Jadi diantaranya itu program Cinta Quran. Program Cinta Quran ini di mana kita mengembangkan anak-anak itu bagaimana dia dari sisi itu mengembangkan dari aspek nilai agama dan moralnya. Jadi diantaranya program kegiatannya itu adalah anak-anak itu belajar tahfiz gitu ya. Anak-anak itu juga belajar rusdan. Kalau kita di sini untuk Askia kita memakai untuk mengajinya itu dengan rusdan, dan ini merupakan produk dari Askia sendiri gitu ya. Dan juga di sini anak-anak itu juga belajar itu tentang hadis. Jadi untuk hadis ini sangat luar biasa sekali ya Ustazah Meli ya. Karena untuk dengan belajar hadis ini anak-anak itu bisa menasihati orang tuanya gitu ya. Dan dengan belajar hadis ini anak-anak itu akhirnya dia membentuk karakternya sendiri. Contoh ya. Ini ya. Ya misalnya makan berdiri gitu ya. Benar. Jadi misalnya di saat kita mengajarkan hadis larangan makan dan minum berdiri gitu. Jadi kalau biasanya ya anak-anak kalau dia melihat otomatis karena anak-anak itu dia sifatnya dia konkret ya. Dia melihat otomatis dari orang-orang yang sedang makan berdiri itu biasanya langsung spontan saja dia akan mengucapkan, dan termasuk itu kalau seandainya hadis larangan marah gitu ya. Betul. Jadi itu menjadi unggulan bagi kita ya di TKIT Askia gitu ya untuk mengajarkan pembelajaran hadis gitu. Dan di samping itu di sini kita juga punya program meningkatkan fisik dan motorik anak-anak ya, di mana kegiatannya itu adalah kita mengajarkan anak-anak itu berenang, outbound dan fun game gitu ya. Dan kita di sini juga untuk fisik motorik itu juga ada anak-anak juga ada Rabu Sehat. Jadi setiap Rabu itu khusus hari Rabu ya, itu anak-anak itu ada kegiatan senam gitu. Jadi setelah itu mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan fisik motoriknya sendiri. Di samping itu juga kita ada setiap kita ada awal atau setiap tema ya, kita kan ada tema-tema pelajaran. Jadi untuk lebih mendekatkan anak itu kepada tema, itu anak-anak itu kita bawa untuk keluar ya atau outing kelas ya sesuai dengan temanya itu tadi. Jadi dari program-program kita itu insya Allah program yang kita buat itu semuanya itu untuk meningkatkan sesuai dengan aspek perkembangannya itu. Di samping itu khasnya kita juga kita melakukan pembelajaran itu dengan sistem sentra ya, dengan sistem sentra. Dan juga kita juga satu hal lagi yang menjadi khas kita sekarang ya adalah setiap tema itu kita ada kegiatan project based learning. Jadi anak-anak itu di sini melatih anak-anak itu dia bekerja sama gitu ya. Dan di sini juga kita melatih anak-anak itu juga dia bisa menentukan ya, dari satu tema itu menentukan apa yang menjadi keinginan dia ya. Jadi dari semuanya itu insya Allah kita program-program yang kita buat semuanya kita mengacu kepada untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Oke, luar biasa ini Bu. Program-program yang sangat kreatif, program-program yang sangat luar biasa. Barangkali mungkin program-program ini hanya dimiliki oleh satu sekolah PAUD aja ini ya Bu. Bahkan mungkin hanya di Askia saja. Mulai dari tadi mengutamakan Al-Quran, Masya Allah. Ini adalah tiang ini ya, tiang di dunia dan tiang di akhirat juga. Selain itu juga ada hadis, ada perkembangan motorik, ada senam juga untuk ini ya Bu ya, kesehatan, Rabu Sehat tadi namanya ya Bu ya. Nah itu dia. Pertanyaan Ustazah ini Bu, ini kan cukup banyak program yang ada di PAUD Yayasan Askia Sumatera Barat. Nah untuk program ini kita membutuhkan guru. Nah, kenapa? Karena gurulah yang langsung berkomunikasi langsung dengan anak, yang akan membantu anak untuk menjalankan program-program tadi. Nah pertanyaan Ustazah ini Bu, kompetensi apa yang harus dimiliki guru PAUD ataupun TKIT di Yayasan Askia Sumatera Barat ini Bu? Karena banyak untuk mendukung program tersebut berjalan dengan lancar tentu harus ada kompetensi gitu Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang mesti dimiliki oleh guru PAUD di Yayasan Askia ini? Ya baik, Ayah dan Bunda gitu ya.
Untuk kita di Yayasan Askia Sumatera Barat ya, untuk guru-guru kita itu di samping yang dasarnya saja ya, dasar potensi yang harus dimiliki oleh kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAUD ya yang ada di Yayasan Askia itu yang dasarnya itu ada 4 ya. Di antaranya itu adalah kompetensi pedagogik. Itu dasar itu semuanya, semua guru itu harus punya gitu ya. Karena memang gimana dia mesti mengajar kalau seandainya dia nggak tahu apa yang mesti diajarin gitu tidak. Terus yang berikut adalah kompetensi kepribadian. Jadi kepribadian ini memang karena memang untuk anak-anak usia dini itu dia sangat meniru. Jadi gimana kepribadian guru itu memang harus karena dia harus ditiru ya berarti kan dia harus mempunyai kepribadian yang bagus gitu ya. Dan juga kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial bagaimana guru ya seorang pendidik itu dia bisa luas atau bisa bergaul atau bisa empati itu terhadap lingkungannya gitu ya. Yang keempat itu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik itu adalah kompetensi profesional. Itu yang paling utama ya. Jadi kalau seorang guru itu memang harus menjadi guru yang profesional ya. Bagaimana karena keprofesionalan itu adalah utamanya. Jadi seorang guru itu dia harus bisa membedakan oh ini ada masalah di rumah gitu ya dan ini kalau ada ini juga ada dia harus tiba di sekolah itu harus membuang itu semua masalah gitu kan, semua masalah itu harus dibuang. Dan paling utama untuk kita di Yayasan Askia Sumatera Barat gitu ya, untuk Askia yang utama itu adalah guru itu harus mempunyai ya keislamannya itu harus baik lah ya, harus baik karena memang kita merupakan TKIT itu berarti Islam terpadu ya. Gitu. Jadi gimana kita mesti memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya sementara kita tidak. Jadi keislaman gurunya itu memang harus baik. Iya, karena memang guru itu ada yang digugu dan ditiru gitu. Yang ditiru benar. Baik, pemirsa Askia Sumber TV, kita sudah mendengarkan ya kompetensi apa saja harus dimiliki oleh seorang guru pengajar PAUD di Yayasan Askia Sumatera Barat. Sebenarnya ini tidak hanya di yayasan kita ya Bu ya, di Yayasan Askia saja, namun untuk seluruh guru, khususnya ini di PAUD gitu ya, yang pengajar anak usia dini. Oke, ini Ustazah ada beberapa pernyataan ini Bu, yang ada yang mengatakan bahwasanya ada beberapa gitu ya orang tua yang mengeluh seperti ini. Bukan mengeluh tapi mengatakan seperti ini. Anaknya lebih patuh kepada gurunya lagi di sekolah gitu daripada orang tuanya di rumah. Nah, itu juga jadi salah satu mengapa kita harus menjadi guru itu yang lebih baik dulu sebelum kita mengajarkan. Tentu kita harus tahu ataupun mendalami atau mengerjakan apa yang kita ajarkan itu ya Bu ya. Contoh tadi ada kompetensi kepribadian. Nah, kalau di kita di Yayasan Askia Sumatera Barat selain kepribadian yang akhlaknya yang terpuji, namun juga keislamannya juga lebih baik ini ya Bu ya. Mulai dari berpakaian ataupun menjaga ibadahnya juga Al-Qur'annya gitu ya, mengetahui hadis itu juga harus dimulai dari seorang gurunya gitu. Baru bisa memberikan pendekatan ataupun pengajaran kepada anaknya. Tidak hanya di PAUD ya Bu ya, kalau kita di sini sampai ke SMP. Nah, itu dia. Sampai universitas pun Universitas Askia kita seperti itu ya Bu. Oke, pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia yang dirahmati Allah dimanapun berada, dan juga Ibu Iswi, narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sudah mulai ini memasuki penghujung bincang-bincang kita di sore ini Ibu. Dari program-program tadi Bu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ini. Program-program ataupun kompetisi-kompetisi yang harus dimiliki oleh guru, kira-kira kalau kita lihat itu bayangannya aman aja gitu ya sekolahnya. Nah, yang mau saya tanyakan ini, apakah ada kendala gitu Bu? Nah, kendalanya ini bisa dari siswanya, bisa dari gurunya atau dari orang tuanya. Nah, kalaupun ada, apa sih bentuk kendala yang ada selama ini di sekolah gitu Bu, dalam pelaksanaan program-program tadi gitu? Ya, baik ya, Ayah dan Bunda, kalau kita di sekolah itu yang biasanya menjadi kendala kita ya Ustazah Meli itu tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua. Karena memang banyak orang tua yang ya mungkin orang tua yang memasukkan anaknya ke Askia gitu ya, pasti mempunyai masing-masing mempunyai tujuan ya. Ya ada yang ingin anaknya hafalannya bagus, ada yang ingin anaknya
karakternya baik, atau adanya ingin ya yang penting anak saya itu bisa aman, ada yang seperti itu gitu Iya. ya. Kalau yang dia ikut aja dengan itu nggak apa-apa, tapi masalahnya di sini banyak di orang tua yang itu tuntutnya itu memang lebih kepada melihat dari anak-anak itu tidak hanya yang kata Iwi bilang dari awal ya, Mhm. bahwa anak-anak itu sebenarnya dia mempunyai 6 aspek perkembangannya, jadi tidak satu sisi. Iya Jadi betul. ada orang tua yang melihat dari satu sisi aja, bahwa Mmm. dia tamat dari sini dia harus sudah bisa membaca, misalnya begitu ya. Atau anaknya itu yang tamat di sini sudah hafalannya sudah 1 juz gitu. Jadi, tanpa dia mesti melihat bahwa anaknya itu sebenarnya, eee, keinginannya itu sesuai nggak dengan apa yang menjadi cita-cita orang tua gitu. Jadi menjadi kendala itu seperti itu. Karena Mmm. banyak di antara orang tua kita yang pada saat ini yang anak-anak di masa dia masa emas ini, Mhm. jadi di usia ini mereka anak-anak itu sudah dileskan, ada yang les musik, ada yang les bahasa Inggris gitu ya. Jadi pulang sekolah dia langsung mengikuti les-les yang lain gitu kan. Ya berarti, ya kasihan aja sih sama anak-anaknya gitu ya, karena memang, seharusnya dia bisa bermain, Iya bisa betul. bergaul dengan teman-teman gitu ya, pulang sekolah harus mengikuti les-les yang lain, karena itu semuanya itu ya tuntutan dari orang tua itu sendiri gitu ya. Iya. Berarti yang lebih menonjol itu kendalanya dari orang tua Bener. gitu ya. Tuntutan orang tua gitu. Pemirsa Askia Sumbar TV, kalau sudah berbicara tuntutan itu ya Bu, itu banyak sekali apanya definisinya gitu ya. Karena memang kalau anak usia dini itu dia masih anak-anak gitu pemirsa. Karena nggak bisa dipaksain. Kamu harus bisa bahasa Inggris, ya nggak bisa juga Iya. dipaksain. Nah, kalau kita di Askia ini TK-nya sampai jam berapa Ibu belajarnya? Kita di Askia ini kita punya 2 shift ya, atau 2 2 shift. punya program, ada Oh 2 iya. program. Jadi kita yang untuk di Askia, kita ada yang, anak-anak itu yang half day, ada yang full day. Kalau Hmm. yang half day itu anak-anak itu pulang dari jam pukul 7.30 sampai dengan jam 12, Ya. sedangkan untuk yang full day itu sampai dengan pukul 16 atau pukul 4 sore gitu. Iya, apalagi kalau anak kita yang sudah full Full day day. gitu. Pulang sekolah jam 4:30 nunggu jemput papanya, disuruh les musik itu sebenarnya kurang, efektif ya, Bu, ya, karena dia Mhm. masih anak-anak gitu ya, kecuali mengambil waktunya itu di masa weekend gitu ya, Iya Bu, hari benar. Sabtu ataupun hari Minggu, nah seperti itu. Baik pemirsa Askia Sumbar TV, kita sudah banyak mendengar, apa namanya, materi ya ataupun perihal tentang pendidikan anak usia dini ini. Ini kita sebenarnya tidak bicara hanya di Yayasan Askia Sumatera Barat, namun ini untuk masyarakat Indonesia gitu ya, Bu. Untuk orang tua Indonesia gitu, khususnya di Sumatera Barat gitu. Nah, kita bicara lagi untuk orang tua ini, Bu, ataupun untuk guru-guru dimanapun berada gitu. Kira-kira apa pesan dari Ibu Iswi ini? Untuk ayah bunda dimanapun berada, pesan saya buat ayah bunda semua, kita sebagai orang tua harus memahami tentang anak usia dini gitu ya. Bahwa masa anak usia dini ini adalah masa emas, jadi jangan kita pernah memaksakan yang menjadi kehendak kita untuk anak-anak kita. Iya, Mereka betul. itu anak-anak usia dini itu mereka butuh bersosialisasi dan mereka butuh, perkembangan-perkembangan yang untuk menjadi bekal mereka kelak dewasa. Mungkin itu saja Ustazah Meli, dan kita berharap untuk ayah bunda semuanya, berikanlah pendidikan yang layak dan pendidikan yang patut untuk anak-anak kita. Nah, kita di TKIT Askia Sumatera Barat siap untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak ayah dan bunda. Iya, Masya Allah, itu dia. Bahasanya sebagai orang tua ini kita harus bijak ya, Bu. Mulai Iya, dari ada ya apa pernyataan bahwasanya mendidik anak itu sebenarnya mulai dari dalam dari dalam kandungan gitu kandungan. ya, Bu. Dari Apalagi sebelumnya semua. sebelumnya sebelum merencanakan adanya anak dalam kandungan Iya, gitu ya, bener. Bu. Dalam kandungan hingga udah lahir, berumur 3 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa dia menjadi beo ya kita sebut, Mhm, meniru ini. Jadi kita harus berikan yang terbaik. Nah, dengan mhm, cara menyekolahkan di menyekolahkan PAUD. anak kita ini di PAUD atau TK, karena TK itu memiliki program-program yang luar biasa yang bertujuan untuk mengembangkan
6 potensi yang dimiliki, 6 aspek Mm-mm. potensi atau yang dimiliki oleh anak usia dini ini. Baik pemirsa Askia Sumber TV dimanapun yang berada, akhirnya kita sampai di penghujung sore ini bincang-bincang kita mengenai pendidikan anak usia dini bersama Ibu Iswi. Satu pesan juga dari Ustazah Meli kepada kita semua orang tua yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, di Kota Padang, berikanlah yang terbaik, berikanlah pendidikan yang terbaik, berikanlah sekolah juga yang terbaik untuk putra-putri kita agar kelak dia siap untuk menjunjung masa depannya yang lebih sukses dan lebih cemerlang. Oke, Ibu Iswi, kita barangkali ini udah waktunya kita udah pamit ya. Saya Meli Septia, mohon maaf kepada pemirsa Askia Sumber TV dan juga Ibu apabila ada salah kata ataupun salah penyusunan kata ini Ibu, mohon dimaafkan. Bagi pemirsa Askia Sumber TV yang belum subscribe channelnya Askia Sumber TV, segera di subscribe dan juga di like serta share program kali ini atau bincang-bincang kali ini karena ini sangat bermanfaat ya. Akhir kata dari Ustazah Meli undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.